Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, di sini saya akan mereview hasil review artikel. Artikel pertama, evaluasi pembelajaran bahasa Arab berbasis media learning. Interaksi antara pendidik dan peserta didik antara peserta didik satu dengan yang lainnya dilakukan secara maksimal akan menunjang keberhasilan pembelajaran berbasis learning. Kemajuan teknologi informasi telekomunikasi yang mudah diakses tanpa biaya yang membebani penggunanya dapat menjadikan fasilitas yang memadai untuk berlangsungnya proses pembelajaran pada saat ini yang dilakukan jarak jauh tanpa tatap muka dan tidak membatasi ruang dan waktu. Hanya dalam satu genggaman, proses pengajaran dapat berlangsung dengan mudah dan efisien. Dengan kemajuan ini, pendidik harus lebih kreatif dan inovatif untuk menjadikan pembelajaran menjadi hidup dan terarah. Bagi peserta didik, mereka dengan mudah dapat mengakses materi-materi yang diberikan kapan saja dan di mana saja, dan juga peserta didik dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi melalui gadget masing-masing. Tidak hanya digunakan untuk bermain game semata, melainkan juga mereka dapat ilmu dan pengetahuan di dalamnya. Berbagai kecanggihan yang ditawarkan oleh kemajuan zaman saat ini menurut guru untuk dapat memanfaatkannya dengan cara melakukan evaluasi kegiatan belajar mengajar secara online. Maka digunakanlah media berbasis learning dalam hal ini Google Form untuk merealisasikannya. Terdapat banyak kelebihan dari media tersebut, diantaranya efisien, mudah digunakan, tanpa biaya, gratis, dan memiliki model tema yang beragam. Selanjutnya, artikel yang kedua, evaluasi dalam pembelajaran bahasa Arab. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menyusun evaluasi pembelajaran bahasa Arab, guru atau dosen dituntut serius dan mumpuni dalam teori dan praktek, karena evaluasi adalah salah satu komponen pembelajaran yang sangat vital dalam kegiatan belajar mengajar. Karena dengan evaluasi bisa diukur sukses tidaknya proses pembelajaran. Dalam merancang alat evaluasi pembelajaran bahasa Arab, evaluator wajib memperhatikan macam evaluasi, tujuan dan prinsip evaluasi, serta rambu dalam menyusun teknik tes dan non-tes. Selanjutnya, artikel yang ketiga. Pembelajaran bahasa Arab di era digital 4.0. Jika Anda seorang pendidik, maka di era kekinian menciptakan proses pembelajaran yang menarik, kreatif, inovatif, dan menyenangkan adalah tujuan dari proses pengajaran. Dan tujuan pendidikan sekarang bagi guru tidak hanya menanamkan pemahaman terhadap disiplin ilmu, tetapi harus mampu melampaui pemahaman tersebut, memperjuangkan berpadunya kecerdasan dan moralitas, mau berbagi, mengedepankan hidup bersama, berkualitas, berjuang bersama melawan kemiskinan dan kebodohan, menciptakan suatu dunia tempat beragam manusia hidup di dalamnya merupakan tujuan pendidikan di era kekinian. Oleh karena itu, maka di era kekinian guru harus mampu mengajar dengan memanfaatkan perangkat TIK dalam proses pembelajarannya. Salah satu konten yang menarik perhatian siswa dengan pemanfaatan media presentasi tentunya. Di samping itu, berlimpahnya sumber belajar seharusnya membuat tugas guru semakin mudah dalam menyampaikan bahan ajarnya. Artikel yang keempat, pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah sebuah ide terobosan. Semakin kreatif dan inovatif seorang pengajar dalam menyampaikan pelajaran bahasa Arab, semakin mudah murid menerima pelajaran bahasa Arab. Hal tersebut merupakan faktor utama keberhasilan pelajaran bahasa Arab jenjang MI. Penggunaan metode secara variatif dalam proses belajar mengajar bahasa Arab sangat tergantung kepada prinsip dan konsep yang dipahami oleh pengajar terhadap bahasa. Di samping itu, sebuah metode juga sangat erat kaitannya dengan aspek-aspek pembelajaran lainnya, baik metode tradisional maupun modern, inovatif. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, pengajar bahasa Arab harus jeli melihat aspek
positif dan negatif dari kedua metode tersebut. Apapun problematika materi dan metode pembelajaran yang terjadi, hanya guru yang dapat hadir sebagai solusi. Artikel yang kelima, inovasi belajar bahasa Arab pada Prodi Bahasa dan Sastra Arab YIN Tulungagung dalam menghadapi tantangan era industri 4.0. Revolusi industri 4.0 telah berubah pola hidup manusia dari aspek konvensional menuju aspek digital. Dampak yang muncul dari perkembangan revolusi ini tidak hanya sekadar pada penggunaan internet secara besar-besaran, tetapi lebih pada tantangan dunia pendidikan dalam menompak revolusi industri ini, guna menyiapkan generasi tangguh dan berkualitas yang mampu menghadapi ketertinggalan. Pada era ini, orientasi pembelajaran harus diarahkan pada produktivitas, kreativitas, dan integrasikan dengan transformasi digital, sehingga era industri ini harus diiringi dengan revolusi belajar melalui inovasi pembelajaran berbasis digital. Bentuk upaya inovasi pembelajaran yang dilakukan oleh dosen pada Prodi Bahasa dan Sastra Arab di YIN Tulungagung dalam menghadapi tantangan era industri 4.0 adalah dengan mengintegrasikan metode pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dengan memanfaatkan multimedia, PowerPoint, YouTube, film, artikel, program-program pembelajaran bahasa Arab pada situs online, serta sistem penugasan berbasis online dan produk. Jadi kesimpulannya adalah dunia pendidikan kita mengalami kemajuan pesat pasca pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan. Era globalisasi pendidikan yang lebih menekankan pada kreativitas dan hubungan-hubungan antar manusia yang bernilai ekonomi tinggi menjadi lebih menonjol daripada intelektualitas dalam bidang matematika dan sains. Demikian halnya menjadi seorang pendidik dituntut untuk mampu bisa menyesuaikan dengan perkembangan global yang sedang dan yang akan terjadi. Dan globalisasi yang terjadi dalam setiap aspek kehidupan berlangsung dengan cepat, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi. Dan kita sebagai seorang calon pendidik harus mampu memanfaatkan teknologi yang semakin canggih dan semakin modern di era globalisasi. Dan jadilah guru atau pendidik yang dinanti-nanti oleh murid atau siswa. Syukran ala ihtimamikum wa istimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.